Kayangan di pusat peradaban Jawa, begitulah keindahan tempat ini mendapat julukannya. Dataran tinggi Dieng adalah sebuah surga tersembunyi di Pulau Jawa. Dataran tinggi anak bajang tumbuh layaknya anak-anak pada umumnya. Keluarga biasanya baru mendapati tumbuhnya rambut gimbal setelah berumur lebih dari setahun. Itu pun setelah sebelumnya ditandai dengan sakit panas yang mendera sang anak bajang. Meski tidak berbeda seperti anak pada umumnya, bocah berambut gimbal biasanya lebih aktif dan memiliki emosi yang sulit dikendalikan. Rambut gimbal yang dimiliki anak bajang pada waktunya akan dipotong. Namun pemotongan harus melalui serangkaian upacara ritual atau ruatan. Saat waktu itu tiba, apapun permintaan yang diminta oleh sang anak bajang harus dipenuhi oleh keluarga. Demikian halnya yang terjadi pada acara ruatan anak gimbal kali ini. Salah satu anak bajang yang tinggal di dataran tinggi Dieng adalah Ulfi Silviana. Anak bungsu dari dua bersaudara ini menjadi satu-satunya peserta ruatan yang berasal dari Dieng. Peserta lain sebagian besar berasal dari Banjarnegara. Menikmati keindahan dataran tinggi Dieng sudah tentu tidak bisa lepas dari kearifan budaya setempat. Salah satu tempat indah yang punya kaitan erat dengan budaya Dieng adalah Telaga Warna. Telaga Warna berada di ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Letak telaga yang dikelilingi bukit-bukit tinggi semakin menambah pesona keindahan telaga di dataran tinggi Dieng ini. Tak heran, Telaga Warna menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Dieng. Dan saat pekan ruatan rambut gembel tiba, Telaga Warna menjadi bagian dari daya tarik wisata di dataran tinggi Dieng. Telaga indah ini disebut Telaga Warna karena warna air telaga yang sering berubah-ubah. Fenomena ini terjadi karena air telaga mengandung unsur sulfur yang cukup tinggi, sehingga saat sinar matahari mengenai permukaan telaga, warna airnya pun tampak berwarna-warni. Bocah berambut gimbal merupakan sebuah fenomena unik yang sudah ada di Dieng sedari dahulu kala, di mana anak-anak tertentu yang berusia antara 40 hari hingga 6 tahun tumbuh rambut gimbal di kepalanya secara alami. Bagi masyarakat Dieng, jumlah anak berambut gimbal berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin banyak jumlah anak gimbal, masyarakat Dieng yakin kesejahteraan mereka akan semakin baik.
Napak tilas menjadi sebuah prosesi wajib sebelum melakukan ritual ruatan rambut gembel. Tak hanya pemangku adat, masyarakat setempat juga ikut dalam prosesi ini. Pada acara ruatan tahun ini, sebanyak 21 tempat sakral seperti Tuk Pitu, candi, telaga warna, dan tempat lain didatangi oleh para pemangku adat. Mereka datang untuk memberikan sesaji sembari berdoa. Tujuannya tidak lain supaya diberi kelancaran ketika acara ruatan pemotongan rambut anak gimbal berlangsung. Ini kita mau lanjut napak tilasnya ke yang terakhir bersama dengan keluarga dan dede putrinya juga. Ini adalah proses napak tilak yang terakhir, yaitu di Telaga Bali Kambang. Bisa dilihat nih proses ritualnya. Desa Gumelem terletak di lereng Gunung Merbabu, arah timur laut Kabupaten Magelang. Ketinggian tempat ini sekitar 500 hingga 2.200 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di daerah ini sekitar 18 hingga 27 derajat Celcius dengan curah hujan 1.500 hingga 2.400 mm per tahun. Kondisi ini membuat mawar mudah tumbuh dan berbunga sepanjang tahun di wilayah ini. Cuaca dan musim tidak begitu mempengaruhi kondisi tanaman mawar. Namanya Sugiono. Sudah sejak SD, dia belajar mengolah alam dengan berkebun, mengikuti jejak ayahnya. Berkebun adalah sumber penghidupan utama bagi bapak dua anak dan kakek satu cucu ini. Seluruh luas hamparan kebun dimanfaatkan sebagai tempat budidaya komoditas hortikultura. Namun, dia tidak lantas berpangku tangan pada hasil tanaman musiman di kebunnya. Dia memiliki tumpuan yang lain untuk hidupnya sehari-hari. Sekarang pukul 4 pagi.
Sugiono dan Saminah, istrinya, harus bergegas ke kebun. Ada rezeki besar yang akan ia jemput di sana. Kebunnya tak jauh dari rumah, sekitar 300 meter jaraknya. Dan inilah rezeki besar yang akan ia jemput pagi ini. 2 hari sekali, Sugiono dan Saminah selalu ke sini memanen ratusan bunga mawar di salah satu kebun miliknya. Mawar semacam tanaman warisan leluhur yang harus dilestarikan seluruh warga desa Gumelem. Bahkan di sebagian besar Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Meneruskan sejarah orang tua tuh, karena orang tua tanam mawar, saya ikut-ikutan sampai sekarang masih. Terus terang minat karena ya mengingat hasil Mbak, mengingat hasil kok alhamdulillah itu mencukupi segalanya kalau saya ya. Mawar adalah salah satu tanaman bunga hias herba berupa batang berduri. Tanaman ini bukan asli dari Indonesia. Bunga ros atau ratu bunga ini berasal dari dataran Cina, Timur Tengah, dan Eropa Timur. Persebaran tanaman ini meluas hingga daerah subtropis dan tropis. Di Indonesia, tanaman ini dikenalkan oleh orang Belanda sebagai bahan baku pembuatan minyak atsiri sekitar abad ke-17. Ada lebih dari 100 spesies mawar yang tersebar di seluruh dunia. Mawar yang tumbuh di Kabupaten Magelang, khususnya di Desa Gumelem ini, merupakan jenis mawar tabur. Dalam bahasa Latin bernama Rosa alba Great Maiden Blush, warna putih dan pink tua. Jenis bunga ini tergolong dalam spesies mawar tua. Mawar jenis ini telah dikenal dunia pada abad 14, berasal dari belahan bumi utara. Mawar ini dikenal dengan mawar beraroma manis. Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang bersama Universitas Diponegoro dan Arsip Nasional Republik Indonesia, ANRI, menggelar International Seminar on the Legacy of Kiai Haji Soleh Darat for Indonesian Independence as the Basis for Proposal of the National Hero Title di Ballroom Ramasinta, Patra Semarang Hotel Convention, Selasa 11 November. Acara ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengusulan gelar pahlawan nasional bagi ulama besar asal kota Semarang, Kiai Haji Muhammad Soleh bin Umar Asamarani atau Kiai Haji Soleh Darat. Seminar internasional ini menghadirkan tamu-tamu penting, antara lain Kepala Arsip Nasional RI, ANRI, Mego Pinandito, Ketua Basnas RI Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad, Ketua Basnas Jawa Tengah, unsur Forkopimda Kota Semarang, serta para akademisi dan ulama dari berbagai daerah. Dari luar negeri, hadir narasumber ternama Dr. Suryadi, MA dari Leiden University, Belanda, Profesor Dr. Muhammad Roslan bin Muhammad, Nor dari University Malaya, Malaysia, dan Profesor Dr. Hairudin Al-Junaid dari National University of Singapore, Singapura.
Ketiganya memaparkan kontribusi besar KH Soleh Darat terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia, perkembangan intelektualisme Islam, dan pembentukan nasionalisme di Nusantara. Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin yang hadir mewakili Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng dalam sambutan tertulis yang dibacakan menyampaikan bahwa perjuangan Kiai Haji Soleh Darat tidak dilakukan melalui peperangan fisik, melainkan melalui ilmu dan dakwah yang mencerahkan umat. Beliau adalah sosok ulama yang berjuang dengan pena, bukan senjata. Pemikiran dan karya-karyanya membentuk warna Islam Nusantara yang damai, toleran, dan cinta tanah air. Banyak muridnya yang kemudian menjadi pelopor gerakan besar seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, ujar Iswar. Pemerintah Kota Semarang bersama masyarakat dan Nahdlatul Ulama terus berjuang mengumpulkan arsip dan dokumen pendukung untuk memperkuat pengusulan beliau sebagai pahlawan nasional. Lanjutnya, dalam kesempatan yang sama, Kepala Arsip Nasional RI, Mego Pinandito, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Pemkot Semarang. Menurutnya, perjuangan Kiai Haji Soleh Darat adalah bentuk perang pemikiran dan perjuangan ilmu pengetahuan yang menjadi fondasi kebangkitan bangsa. Kalau dulu Pangeran Diponegoro berjuang dengan senjata, maka Kiai Soleh Darat berjuang dengan ilmu, naskah, dan tulisan. Itulah jihad intelektual yang membangun kesadaran bangsa, ujarnya. Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mencari dan menyerahkan naskah, kitab, maupun arsip asli karya Kiai Haji Soleh Darat agar dapat direstorasi dan didigitalisasi oleh ANRI. Menurut Wali Kota, pengusulan gelar pahlawan nasional bagi Kiai Haji Soleh Darat adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap sejarah bangsa. Kiai Haji Soleh Darat bukan hanya ulama, tetapi pendidik visioner yang menyalakan obor keilmuan dan kebangsaan. Dan menurut saya bahwa beliau ini adalah sosok kiai yang bisa mewarnai aktivitas keislaman sekarang di Nusantara. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di kampung-kampung hampir ada Yasin Taklim. Garisnya berarti kan ada Muhammadiyah juga ada dari warna kehidupan Islam di Indonesia Nusantara ini kan cuma ada dua organisasi yang besar ya, menandakan apa bahwa kehidupan keberagamaan kita di Indonesia lahir dari pemikiran sosok-sosok dari. Melalui karya-karyanya dalam bahasa Jawa Pegon, beliau membuka akses ilmu agama bagi masyarakat luas dan menanamkan semangat kemerdekaan di tengah penjajahan, tulis Agustina. Dalam seminar tersebut juga menampilkan diskusi akademik lintas negara dengan fokus pada transliterasi naskah, tafsir Pegon, dan jaringan ulama Jawa Haramain. Para peserta sepakat bahwa upaya pengusulan ini harus diikuti dengan digitalisasi karya-karya Kiai Haji Soleh Darat agar dapat diakses generasi muda. Langkah kolaboratif antara pemerintah Kota Semarang, Arsip Nasional, perguruan tinggi, pesantren, dan masyarakat diharapkan menjadi tonggak penting untuk memperkuat berkas pengusulan agar Kiai Haji Soleh Darat segera ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia.
Seiring perkembangan dunia fashion, batik mengalami masa yang menggembirakan. Mulai dari model batik, produksi, hingga pemasarannya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebut saja Kota Pekalongan, Jawa Tengah yang terkenal sebagai kota batik. Batik tercatat masuk ke Pekalongan diperkirakan sekitar abad 16 sejak zaman Mataram Hindu. Namun industri batik berkembang di kota ini sekitar abad 19 saat Belanda memperkenalkan pewarna sintetis ke Indonesia. Seperti produsen batik lain di Indonesia, Pekalongan pun memiliki sentra penghasil batik, di antaranya Kampung Batik Kauman yang terletak di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur. Disebut Kampung Batik karena disinilah para pengrajin batik dan industri batik tumbuh dan menjamur. Saat memasuki Kampung Batik Kauman Pekalongan, nuansa klasik begitu kental terasa. Rumah-rumah tua dengan ornamen antik masih kokoh berdiri. Kampung Batik Kauman juga disebut sebagai desa wisata. Disinilah para wisatawan dapat melihat jajaran showroom yang memajang langsung hasil karya para pembatik. Workshop pun terlihat di belakang atau di samping rumah para produsen batik. Terlihat jelas, para pembatik yang didominasi oleh para ibu menuangkan karyanya dengan cara melukis. Disinilah pengunjung dapat melihat langsung proses pembatikan, pemberian motif, pewarnaan, pelapisan dengan sejenis parafin, serta penjemuran. Sementara jenis kain yang digunakan diantaranya sutra, katun, dan primisma. Pengrajin batik Kampung Kauman Pekalongan memang masih mempertahankan teknik tulis. Sungguh eksotis melangka, di mana tradisi keseharian menyatu erat dengan kehidupan sosial warga di kampung ini. Terlebih, menjadi salah satu penopang perekonomian mereka. Canting dan aroma malam menjadi pemandangan eksotis di Kampung Batik Kauman Pekalongan. Para pembatik bergelut menghasilkan lembar demi lembar kain batik. Batik dan Pekalongan memang tak terpisahkan. Batik menjadi nadi ekonomi masyarakat pesisir utara itu. Terlebih pengukuhan 2 Oktober sebagai Hari Batik membuat jendela dunia batik terbuka lebar. Deklarasi ini
mampu membangkitkan euforia berbatik dan mendatangkan aura positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan industri batik terlihat pada berkembangnya fungsi batik. Jika sebelumnya penggunaan batik hanya sebatas pada jarik dan sarung, mulai berkembang menjadi pakaian dan aksesoris. Perkembangan ini otomatis memperluas pemasaran industri batik. Inilah pemicu munculnya sejumlah pusat perbelanjaan batik, di antaranya Pusat Grosir Pasar Batik Setono Pekalongan. Berbagai macam souvenir, aksesoris, hingga keperluan lain bermotifkan batik ada di sini. Di area parkir Pasar Batik Setono, puluhan mobil berjajar. Inilah pertanda antusias masyarakat terhadap industri batik semakin menggeliat. Terlebih dengan lokasi strategis berada di pintu keluar atau interchange tol Batang Semarang, serta didukung fasilitas yang baik, Pasar Batik Setono pun menjadi lokasi wisata belanja yang layak untuk dikunjungi.